Tidak ada jawaban tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi itu ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya kronis dan akut, menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu dipahami sebagai ada dalam sebuah negara atau masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh, menurut Fitchnaut dan Huberts, it is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved and the environment they operate in. There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations. There is no one right way. There are many initiatives and most are tailored with specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions. Dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan karakteristik berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal seperti yang sudah disampaikan di atas. Melainkan ada banyak strategi, cara, dan upaya yang dapat dipilih untuk suatu negara itu dengan menyesuaikan konteks, menyesuaikan sosiopolitik, menyesuaikan ekonomi, menyesuaikan kultur, dan konteks lainnya. Strategi pemberantasan korupsi harus disesuaikan juga dengan sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju. Maka setiap negara, setiap organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang bisa dikenal dengan criminal policy oleh J. Peter Hufnagels dibedakan menjadi criminal law application, prevention without punishment, dan influencing views on society on crime and punishment through mass media. Melihat perbedaan di atas yang sudah saya sebutkan tadi, secara garis besar upaya penanggulangan korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur penal atau hukum pidana dengan jalur non-penal diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Menurut Profesor Bardan Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat represif seperti penumpasan, penindasan, dan pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Maka Profesor Bardan Nawawi Arif mengatakan juga bahwa tindakan represif dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti yang lebih luas. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi baik politik, ekonomi, sosial, dan yang lainnya, langsung tidak langsung itu menimbulkan kejahatan seperti korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Upaya selanjutnya adalah upaya penal dengan menggunakan hukum pidana. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa dengan secara penal itu dilihat secara dogmatis melalui sanksi pidana, dilihat secara fungsional atau pragmatis melalui operasional aplikasi, sanksi pidana yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoks yang mengandung efek samping negatif. Kemudian ada juga penggunaan hukum pidana curative symptom atau menyembuhkan gejala merupakan pengobatan atas kasus-kasus yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. Kemudian merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial. Lalu juga ada bersifat fragmentar atau individual personal. Dan selanjutnya adalah efektivitas hukuman bergantung pada banyaknya faktor yang masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Rubin, ya, Rubin itu tokoh namanya Rubin, Rubin mengatakan bahwa pemidanaan sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Sedangkan Schultz, SCHULTZ, menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan
kecenderungan dalam putusan pengadilan. Kemudian menurut Middendorf, sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana. Ini ilmu hukum pidana dan kriminologi. Akan saya terangkan umum-umumnya saja karena ada mata kuliah khususnya ya. Kesimpulannya adalah pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi tetap harus diberi pidana, namun dipahami bahwa upaya lain harus terus dilakukan dan dikembangkan untuk mencegah korupsi dan memberantas korupsi. Jangan hanya mengandalkan pada satu cara, satu sarana, atau satu strategi saja, karena itu tidak akan bekerja secara efektif. Beragam cara, beragam strategi harus terus dikembangkan agar hukum pidana itu tidak berhenti di tempat, melainkan secara efektif beserta lembaga dan aparat yang bersama-sama memberantas korupsi ikut menjadi aktor yang memerangi korupsi itu sendiri. Harhuis menyebutkan ada 4 tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara. Yang pertama, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara. Yang kedua, menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, menciptakan situasi masyarakat bisa memilih kemana jenis pelayanan publik itu akan dibawa. Dan yang keempat, dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Yang pertama, yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Lembaga apa saja, misalkan lembaga politik, kemudian lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, lembaga peradilan, termasuk dalamnya kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum, termasuk juga di dalamnya lembaga pemasyarakatan. Lalu ada institusi lain yang bertanggung jawab melakukan audit, ada juga lembaga independen yang terlibat, misalkan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pers, kemudian lembaga atau sektor swasta yang terlibat dalam upaya pemberantasan anti korupsi. Lembaga-lembaganya secara konkret ya itu ada contohnya ada Ombudsman, kemudian di Hong Kong itu bisa dilihat melalui Independent Commission Against Corruption, di Malaysia ada Anti-Corruption Agency, di Indonesia ada KPK. Lalu ada lembaga lain itu misalnya ini Inspektorat Jenderal yang bersifat melakukan audit ya. Tadi sudah disebut yang melakukan audit. Kemudian ada juga pemerintah daerah ya, secara sistem otonomi daerah itu dia dipandu oleh good governance ya. Jadi tidak boleh melakukan korupsi, itu ada panduannya sebagai pemerintah daerah. Baik maupun pemerintah pusat ya. Good governance itu untuk seluruh tingkat pemerintahan. Kemudian sebagai wakil rakyat juga ya, itu ada para anggota dewan di DPR dan DPRD. Mereka juga harus menjalankan amanah rakyat gitu ya, yang memilih sebagai konstituen untuk tidak melaksanakan korupsi. Kemudian selanjutnya pencegahan korupsi di sektor publik itu melalui undang-undang salah satunya ya. Silakan dicek undang-undang anti korupsi apa, sambil belajar, sambil mencatat, sambil mencari juga. Kemudian ini ada istilah namanya e-procurement, yaitu dengan berkembangnya teknologi dibangun sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Oh, ini berarti pembahasan korupsi tuh, e-procurement. Ya, tambahan ini nyambung sama materi minggu lalu ya. E-procurement, jadi pengadaan barang dan jasa tidak perlu ribet dengan segala teknisnya yang bisa saja dari birokrasi yang berbelit-belit itu ada celah-celah korupsi, tapi sekarang sudah jadi satu di e-procurement. Kemudian ada juga ini tentang misalkan perekrutan CPNS. Oh, sekarang sudah pakai CAT semua ya, sudah pakai komputer semua. Tidak atau memperkecil gitu ya, saya bisa bilang memperkecil celah untuk sama tadi ya, misalkan ada suap, ada sukuk menyogok seperti itu. Kemudian pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, memberi hak kepada masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi,
meningkatkan public awareness atau kesadaran terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat itu menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik itu tidak diberlakukan, tapi di kita diberlakukan. Kemudian ada ada PP nomor 71 tahun 2000. Silakan lihat ya isinya apa. Kemudian kebebasan pers. Kemudian juga banyak organisasi NGO, banyak LSM, seperti ada ICW ya, Indonesian Corruption Watch, itu juga salah satu penegakan korupsi. Kemudian sekarang di setiap tempat udah dipasang dengan CCTV ya, itu untuk jadi bukti itu juga didukung atau dikuatkan dengan bukti digital. Selanjutnya, pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan. Ya, tadi sudah saya singgung undang-undangnya. Pihak-pihak yang saya sebutkan tadi itu setiap pihaknya ada undang-undangnya. Silahkan dicek ya. Kemudian kerjasama internasional itu ini disebut juga ya Transparency International. TI membuat program National Integrity Systems. Lalu ada OECD ya membuat program Ethics Infrastructure dan World Bank. Kemudian ada juga dalam bidang hukum dibuat perjanjian bilateral atau multilateral bila ada ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik, mutual legal assistance. Ya, dan yang terakhir, MONEF itu monitor dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi harus dilakukan ya. Jadi pengalaman sukses maupun gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih cara, strategi, upaya maupun program selanjutnya, baik itu pengalaman di negara sendiri maupun di negara lain. Jadi pada intinya sudah saya sebutkan di awal, tidak boleh berpatokan pada satu cara saja, satu strategi saja, melainkan harus bisa mengkolaborasikan dan mengkombinasikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, juga supaya semakin hari, semakin waktu berjalan, itu upaya pemberantasan korupsi akan menjadi semakin baik.